Oke. Alat tulisnya disiapin nggak? Siap. Ada alat tulisnya? Ada. Ntar saya ngambil kertas lagi ya. Sebentar ya. Oke. Siap. Oke. Yap. Kita mulai. Nah, jadi hari ini karena saya ambilnya sih TOEFL ya. Oke, saya ngambilnya TOEFL. Kenapa? Karena ini grammarnya simple, jadi nggak terlalu berat gitu. Jadi lebih baik yang begini saja. Oke, nah seperti yang Bapak lihat di sini ada yang namanya the structures questions. Itu apa? Nah, tapi kita lihat aja di sini ada beberapa contoh soal, gitu kan? Ya, contoh ya. Saya pengen Bapak jawab dulu. Saya pengen tahu kemampuan Bapak ini sampai mana. Oh ya, tapi sebelumnya itu kita mau perkenalan dulu kan? Iya. Okay. So maybe it's better if I introduce myself first. Ya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Okay. So I will introduce myself to you. My name is Firdaus Budi Prayogo. That is my full name. Okay. Firdaus Budi Prayogo. That's my full name. And then you can call me Firdaus, and I live in Purwakarta, and I am 28 years old. And what else? I think enough lah ya. Oke, but I hope that you can make questions ya. Silakan buat pertanyaan dong. Saya apa aja bebas pertanyaannya. Ya, everything about me ya, apa saja tentang saya silakan ya. Tanyakan. Pada English ya, coba pakai bahasa Inggris. Saya want to know. Aduh, kalau bicara saya justru ada kurang ini ya. Justru kan kita pengennya belajar dulu dari tulisan. Oke. Itu tergantung dari Bapak sendiri sih. Ada yang dari speakingnya, ada yang dari penulisannya, written-nya gitu. Tapi sih itu kan tadi ya, saya hanya bisa mengikuti saja dan juga yang bisa melihat, yang tahu kemampuan yang tahu kemampuan kan Bapak sendiri. Gitu. Dan coba saya pengen tahu bahasa Inggrisnya dulu ya, kemampuan Bapak speaking bahasa Inggrisnya bagaimana. Kita ini kan baru pertemuan pertama ya. Ya kayak baru pertemuan pertama. Nah, coba please give me one question, only one question. Everything about me ya, apapun tentang saya, diri saya. Ini kalau apa? Where are you now? Oh, where am I? Yeah, I'm still in Purwakarta. I'm still in Purwakarta. Staying in Purwakarta ya? Yes. I not only stay but also I live. Tinggal ya. Ya, kalau stay biasanya dia tinggalnya hanya sementara. But I live in Purwakarta. Living ya, Yep. living ya. Yes, I live in Purwakarta. So what's your question? Duh, sebenarnya pengen seperti ini nih ngomongnya juga. Nggak usah. Udah Pak. Oke, sampai gini. Coba Bapak berbicara, tanya ke saya apa saja. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu khusus untuk speaking ya. Khusus untuk speaking, ketika dia masih basic banget nih, jangan pikirkan dulu tentang grammarnya Pak. Gampang masalah grammar. Kadang kita bingungnya itu ini pakai is, pakai m, pakai r, pakai do, pakai das, pakai have, pakai has, atau pakai kapan ngomongnya gitu kan. Ya, jadi silakan Bapak coba dulu. Yang penting bahasa Inggris itu khusus untuk speaking ataupun spoken English, berani dulu Pak untuk berbicara. Jangan pentingkan dulu apakah benar atau salah, yang penting berani dulu. Beda dengan written yang akan kita pelajari ini. Oke, kalau untuk speaking ya dari basic ya, kalau misalkan memang basic Bapak itu silakan coba latih beraninya dulu. Ya, jangan pikirkan dulu tentang grammarnya dulu. Ya, meskipun memang grammar itu penting bagi sebagian orang, gitu kan. Ya, tetapi ketika kita harus belajar misalkan speakingnya harus sesuai dengan grammar dulu untuk basic, ya itu sulit.
Terus begitu. Nah, makanya coba Bapak silakan urutkan saja dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Contoh misalkan saya itu I, makan itu eat, nasi itu rice. I eat rice. Ah, udah jadi satu kalimat kan. Nah, and I will correct you if you get a mistake. Ya, saya akan perbaiki kalau ada yang salahnya. Ayo, coba. My name is Nadi, ya. Oh, wait. I mean questions for me. Ya, pertanyaan dulu buat Oh, saya. oke. Three questions ya. Ketiga pertanyaan ya. Kita kenalan dulu dong pertemuan pertama, masa ya langsung ya kan? Ya, please. Ini memperkenalkan dari diri saya apa? No, I mean that Dari, please make the question for me. Buat pertanyaan dulu buat saya. Tadi kan oh, saya udah memperkenalkan diri ya. Ya, meskipun nggak terlalu banyak, sengaja saya nggak terlalu banyak supaya apa? Supaya Bapak bisa membuat pertanyaan ke saya. Yo. jadi ini nih, jadi saya jadi ini apa hilang ini kalau begini. Hilang kemana nih? Oke. Ya pelan-pelan aja Pak, Aduh. pelan-pelan aja. Nggak usah ini, nggak dituntut harus ngomong cepat enggak. Ya, pelan-pelan ya. Susunkan saja pelan-pelan. Ya, misalkan kamu sudah nikah atau belum? Are you married? Nggak masalah. I will wait. Ya, saya akan tunggu. Gitu. Ya. I will count on 3 seconds. 1, 2, 3. Okay. Yeah, what's your question, please? Berapa TAW? Berapa apa? Berapa tuh apa ya? Berapa apa nih, Pak? Eh, Berapa umur Anda gitu? How old are you? How old you? Oh yes ya. How old are you? Nah, begitu. Coba. How old are you? Okay. Ya. Yeah, how old I am? I'm 28 years old. Actually. 20? Yes, 28. Ya, 28 tahun saya. 28. Iya. What about you? Kalau Bapak gimana? Waduh. Apa ya jawabnya? I'm is 48 Oh, years old. 48 ya. Okay, 48 years old. We are different 20 years ya. Kita beda 20 tahun. Ya masih muda lah, 20 Pak. tahun. Enggak tua-tua Ya. amat ya. Tua-tua amat. Oke, ya. Sip. Please introduce yourself. Silakan Pak perkenalkan dirinya. My name is Nadi Resendbat Karawang. 15 April 1972. Okay. Yes. Religion of Muslim. Nationality in Indonesia. Speak in Sunda language, Indonesian language, and can apa ya? A little speak English gitu. Oh, okay. But your English is good. Ya, to be honest, ya jujur aja, your English is good. Ya sebenarnya bahasa Inggrisnya bagus, Pak. Ya, you only practice more. Hanya praktekkan aja terus. Gitu. You need a Latihan partner. terus. Of course, ya latihan. You have to train. Ya harus latihan. Ya, okay. Yep. So now you live in Jakarta ya? Yes. In Jakarta. Okay. But you were born in Karawang. Yes. Karawang. Rengas Dengklok. Yes, 15 April 1972. 1972. 72. Okay. Yep. Yeah, nice to meet you, Mr. Nadi. Yes. Okay. Sip. I will deal with siapa sih ya? Nah, kalau untuk written atau TOEFL, kalau untuk TOEFL atau written ini kita akan pakai bahasa Indonesia. Karena kalau saya jelasinnya pakai bahasa Inggris, nanti takutnya belum paham.
Oke, coba Pak, kira-kira Pak, ya saya akan tutupin dulu ini, atau sebentar. Nah, saya pengen Bapak jawab yang contoh a camel titik-titik 30 gallons of water in 10 minutes. Kira-kira jawabannya benar apa? A, B, C, or D? Kira-kira aja. C ya. Oke, kenapa sih? Nah, itu kan lebih besar 30 galon kan. Oh, camel titik-titik can drink 30 gallon of water in 10 minutes. Kira-kira gimana? Yang jawabannya yang C? Oke, jawabannya adalah yang A. Oh, can drink ya. Iya, kenapa begitu? Nantilah ada penjelasannya, ya. Nanti. Oke, jadi jawabannya adalah yang A, ya kan? Therefore, choose answer A. Oke, yang number 2, bukan itu untuk yang apa? Komputernya. Oke, ya paling kita lanjut aja dulu. Nah, kita itu contoh ya. Itu contoh aja. Nah, sekarang skill 1. Nah, ini skill 1 ini materi yang paling dasar banget. Yang harus Bapak ketahui adalah bahwa dalam satu kalimat, be sure the sentence has a subject and a verb. Jadi pastikan kalimat itu dia hanya memiliki satu subjek and a verb dan satu kata kerja. Ingat hanya satu saja. Satu subjek, satu kata kerja. Saya tanya, subjek itu apa? Subjek itu ya bahasan gitu ya. Oke, gampangnya adalah subjek ya. Ini bahasa saya ya, nggak ada di buku sebenarnya. Ya, subjek itu sebenarnya pelakunya gitu aja. Iya, pelakunya. Pelakunya. Saya makan nasi. Pelakunya siapa ya? Saya gitu kan. Kamu datang ke sini. Siapa pelakunya? Subjeknya yaitu kamu. Kamu datang kan tadi. Gitu kan. Intinya subjek dia biasanya ya yang melakukan ya. Yep. Memang melakukan dan biasanya posisinya ditaruh di depan. Ya. Tapi ingat itu biasanya enggak selamanya di depan itu subjek. Yang penting kita tahu mana itu pelakunya. Kalau pelakunya itu berarti subjek. Verb ataupun satu kata kerja. Ya, jadi ingat dalam kalimat hanya memiliki satu subjek dan juga satu kata kerja. Oke. Nah, dalam kalimat ya. Iya betul. Nah sekarang saya pengen cek coba. Misalkan begini. Oh ya, saya ganti dulu papan tulisnya. Mungkin lebih baik pakai yang ini nih. Oke. Nah, di sini mungkin Bapak tahu ada yang namanya verb kan. Verb tadi itu apa? Kata kerja. Kata kerja. Nah, di dalam verb ataupun kata kerja itu ada berapa Pak? Mungkin tahu ada berapa bentuk? Ada verb 1 mungkin pernah dipelajari dulu. Lupa lagi. Oh, lupa. Ada verb 2, ya, verb 3, ada verb ing, ada verb SIS, ya, ada juga verb to be ya. Ya, verb 1. Oke. Nah, ini yang paling modal utama Bapak harus tahu ini. Oke, untuk bisa writing. Dulu, kapan verb 1 itu apa saja? Kita contoh lah, kita ambil contoh makan. Makan verb 1-nya adalah eat, betul. Kalau makan paham nggak? Oke, eat. Verb 2-nya tahu? Eat. Verb 3-nya eaten. Eaten kan. Oke, verb ing-nya eating. Verb SIS-nya tinggal tambahkan S aja, eats. Tuh verb 1-nya adalah to eat. Oke, contoh lagi. Drink misalkan. Oke, drink. Verb 2-nya drank. Verb 3-nya drunk. Verb ing-nya drinking. Verb S-nya berarti tinggal panggilan S, drinks. To plus verb 1-nya adalah to drink. To drinks. Apalagi misalkan nggak pakai S, to drink aja, to drink. Gitu ya.
Lagi misalkan ada sleep. Verb 2-nya adalah slept. Verb 3-nya adalah slept. Sleepy. Verb ing-nya Sama adalah dong. sleeping. Ya, sama. Ya, gitu. Kok verb 2 dan verb 3 sama ya? Ya, betul. Memang Kenapa? ada beberapa. Oke. Kok ya, kok ini sama sih ya? Karena begini, kita tidak bisa memprediksi bahwa verb 1, verb 2, dan verb 3-nya harus berbeda. Itu tidak bisa seperti itu kan. Ya, ada kalanya verb 1 dan verb 3-nya sama. Ada kalanya verb 2 dan verb 3-nya juga sama gitu. Ada kalanya verb 1 dan verb 2-nya sama. Ya. Contoh lagi ya, misalkan ini kita selesaikan dulu nih. Sleeps. Ini tuh sleep. To sleep. Nah, ini kan verb 2 dan verb 3 sama ya. Ada lagi yang dia verb 1 dan verb 3 yang sama. Contoh berlari. Berlari itu run. Verb 3-nya ran. Verb 3-nya run lagi. Balik lagi dia. Running. Running. Verb S-nya berarti runs. Verb 1-nya berarti to run. Nah, dan seterusnya. Kok bisa sama ya? Iya, memang begitu. Dan kita tidak bisa memprediksi mau tidak mau kita memang harus hafalkan gitu. Dan tidak sekedar dihafalkan, kalau speaking itu biasanya langsung dipraktekkan supaya tidak lupa. Gitu. Ya. Nah, kalau Bapak misalkan membeli buku kamus yang memang ya bukan dari Indonesia, dia tidak dinamakan verb 1, verb 2, verb 3 dan seterusnya tidak. Ya. Tapi dia verb 1 dia namanya adalah bar infinitive, verb 2 namanya past tense, verb 3 namanya past participle, verb ing namanya present participle dan seterusnya. Itu nama aslinya. Gitu. Oke. Nah, di sana ada yang lagi ngobrol, Pak? Iya, teman. Oh, gitu. Ya, saya jadi kagok ngomongnya. Ya, Oke. Kedengeran ya, berisik ya? Lumayan. Ya, tapi nggak apa-apa deh. Saya coba ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi. Oke. Sudah paham bentuknya, Pak? Ada verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, verb s, dan to plus verb 1. Ya, to verb 1. Nah, di sini ada kalimat itu ada verb 3, ada verb ing, ada to plus verb 1. Verb 3 dia harus mempunyai kawan, Pak. Harus mempunyai teman. Temannya siapa saja? Verb 3 dia harus mempunyai teman have atau juga has atau juga had. Kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan sudah atau negatifnya berarti belum kan gitu. Ya. Have, has, had. Yep. Oke. Terus juga ada dia harus menggunakan to be. To be itu apa saja? Ya, atau gini aja. Saya tulis to be-nya di sini aja. Nah, to be itu ada is, am, are, was, were, be, been, lalu ada being. Gitu. Ini adalah to be. Ya, be atau to be, ada yang bilang be-nya aja itu sama aja. Nah, jadi kalau verb 3 dia harus pakai have, has, had tambahkan verb 3 tadi. Baru kita artikan apa? Sudah atau belum. Atau kalau dia hanya pakai to be lalu tambahkan verb 3, dia diartikan di ataupun ter dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa grammarnya ini namanya passive voice. Nama grammarnya gitu. Oke? Nah, lagi verb ing. Verb ing dia harus mempunyai kawan juga, Pak. Kawannya apa? Kawannya hanya to be saja. To be lalu ditambahkan verb ing. Kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan sedang. Ya. Oke. Dan lalu sebentar. Oke. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sedang. Dan ini untuk to plus verb 1 itu diartikan ya. Dia harus mempunyai verb sebelumnya atau kata kerja sebelumnya. Misalkan dia pakai verb kan. Verb itu kata kerja ya. Saya tulis saja verb. Oke. Lalu ditambahkan to verb 1.
Oke, ini tidak diartikan apa-apa. Maksudnya gimana? Ini ketika dia ada dua kata kerja, maka kata kerja yang keduanya dia harus pakai to, diapit oleh kata to. Ya, kita buat contoh lah. Kita buat contoh. Saya makan pakai verb satu nih. Saya makan ya. Bahasa Inggrisnya I eat atau I am it. I eat atau I am it. Saya makan itu. Pakai to be ya? Enggak ya? Oh, enggak. Coba menurut Bapak bagaimana? Saya makan I eat atau I am it. I am it. Kenapa pakai M? Bentar, karena kan menunjukkan itu apa ya? Verbnya yang ketiga. Oke, dia sebenarnya langsung I eat, Pak. Oh, Jadi Bapak perhatikan, it itu dia pakai tambahan tidak? nggak ada. Tidak ada, maka sudah langsung saja I eat. Tapi kedengarannya kurang bagus ya. Bahasa Inggris itu bukan kedengaran ya. Kedengarannya kurang enak nih, pengennya pakai yang I am it aja lah. Contoh lagi. Saya suka monyet. I like monkey, I am like monkey. Saya suka monyet. I like monkey atau I am like monkey, Pak. Yang Mana pertama yang benar? dong. Kenapa bukan yang kedua? I am like monkey. I am like monkey. Kalau Enak yang mana? pertama, Menurut Bapak kan kalau yang pertama saya suka atau saya seperti monyet misalnya ya. Oke, jadi yang mana? Yang kedua. Yang kedua aja? Yang kedua aja. Kenapa? Karena enak disebutin aja. Oke, kan tadi kata menurut Bapak katanya biar kedengarannya lebih enak. Nah, kalau menurut Bapak yang kedengarannya lebih enak itu I like monkey, I am like monkey, Pak. I'm like monkey. Oke. Saya suka monyet itu I like monkey. Kalau I am like monkey dia berarti saya seperti apa? Nah, itu ya, sebutin aja sendiri. Ya, itu soal contoh itu. Karena apa? Jadi Like bisa, it. Bisa salah arti dong ya nanti. Iya, betul, bisa salah arti. Gitu. Ini contoh ya. Oke. Nah, sekarang begini. Makan kalau kita pakai it, ya kita tinggal bilang I eat saja. Jangan ditambahkan I am eat. Kalau pakai verb 2, I am at atau I ate. I ate saja langsung. Kalau pakai verb 3, I have eaten atau I eaten, Pak? I eaten. I eaten. Oke, kalau untuk verb 3, berarti kan diartikan apa? Sudah atau belum ya? Oh ya, itu harus ada I ini have ya. eaten. Ada to be ya? Enggak, bukan to be itu namanya. Bukan ya. Itu namanya verb auxiliary gitu kan. Nah, dia harus menggunakan, intinya gini, verb 3 dia harus mempunyai teman. Tidak boleh langsung ke I eaten, enggak ada. Gitu. Oke. Meskipun ada, tapi beda lagi maknanya. Nanti saya ada penjelasan berikutnya. Tapi untuk sekarang, yang intinya verb 3 dia harus pakai salah satu dari ini. Boleh pakai have, has, had, tambahkan verb 3 atau juga pakai to be lalu verb 3. Gitu. Oke? Jelas, Pak? Jelas. Begitu. Jadi I eaten berarti itu salah. Kenapa? Eaten itu harus punya salah satu dari nomor satu ini atau dua. Gitu. Oke? Ini bukan untuk menunjukkan seseorang tunggal atau jamak atau itu nanti lebih dari satu gitu. Nanti ada ininya, Pak. Ya, ada materinya nanti. Ya, kapan plural, kapan singular kan begitu ya. Antara plural singular ya. Nah, itu nanti ada materinya. Ada skill berikutnya. Saya lupa skill berapa. Ya, tapi itu nanti bisa Bapak pelajari juga. Untuk saat ini kita hanya pelajari kata kerja saja.
Verb 1 itu harus bagaimana, verb 2, verb 3, verb ing, verb s, dan to verb 1 itu harus bagaimana. Lalu ini pakai verb ing ya, yang verb ing. Kalau misalkan saya sedang makan, I eating atau I am eating, Pak? Oke. Pak, itu bisa dikondisikan? Hah? Bisa dikondisikan? Oh, udah. Oke, saya ulangi ya. Tadi apa? Saya sedang makan. Ya, I eating atau I am eating, Pak? Sedang ya, menunjukkan bahwa I am eating. Nah, bolehkah kita bilang I eating? Boleh. Misalkan I eating. Boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena kan itu verb 1. Eating itu verb berapa? Verb 3. Oh, Hah? verb 4 dong. Nggak ada verb 4, Pak. Enggak ada. Verb plus ing gitu. Iya. Verb ing. Verb ing itu dia harus menambahkan apa, Pak? To be. To be. Tidak boleh kita langsung bilang I eating. Nggak ada. Kita bilang lah I am eating. Gitu. Oke? Oke, ya paling kita hari ini hanya membahas ini dulu. Nah, nanti next meetingnya kita bahas tentang soal yang tadi saya kasih, yang PDF-nya tadi. Yang penting, karena begini, saya lihat Bapak masih belum kegambar nih kata kerja itu seperti apa. Nah, makanya saya fokuskan dulu penjelasan ini supaya matang. Kalau sudah benar-benar bisa, nanti kedepannya akan enak. Gitu. Oke. Nah, jadi kita tinggal bilang saja. Kalau kita bilang pakai eating ya, kalau kita mau pakai eating, jangan langsung I eating, you eating, they eating, nggak ada. Ya, tapi harus menambahkan tambah to be. To be-nya apa? Is, am, are, was, were atau apa? Yaitu tergantung dari nama tensesnya. Kapan kita pelajari tenses? Nanti, itu masih awalan, santai aja. Ya. Oke, yang penting kita intinya pakai to be saja ya, gitu. Tadi saya bilang kan I eating atau I am eating, ya kita bilang I am eating. Terus yang ini eats, misalkan verb S. Dia laki-laki makan. He eat ya, he apa tadi? He is eats atau he eats. Mana yang benar? He is eats kok eats atau he eats? Yang atas atau yang bawah? Bawah ya. Yang bawah, benar. Kenapa? Eats itu dia tidak boleh menambahkan apapun. Jadi langsung. Nah, gitu ya. Nah, yang ini bagaimana yang to plus verb 1? Itu ketika dia ada dua kata kerja bertemu. Dua kata kerja bertemu. Contoh misalkan begini. Contoh ya. Saya berhenti bekerja. Nah, saya berhenti bekerja. Berhenti itu kata kerja. Bekerja juga jelas kata kerja. Kan? Kita tidak boleh bilang, oh, I stop work misalkan. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia ada dua kata kerja, maka kata kerja yang keduanya ini harus pakai to. Nah, betul. I stop to work gitu. I stop to work. Oke? Gitu ya, Pak. Coba kita contoh lagi ya. Contoh. Ya. Saya bilangnya you drink atau you are drink, Pak. Yang benar itu yang mana? You drink Atau you are drink? Yang pertama dong. Yang pertama dong. Kenapa yang pertama? Ya karena kan itu tidak boleh menambahkan apapun. Kan begitu ya. Kan? Lagi. Apa ya? Oh, they to drink atau they want to drink? They drink. Sorry. They to drink atau they want to drink? Mana yang benar? Tulisannya gimana ya? Yang pertama. Yang pertama, misalkan begini ya. They to drink atau they want to drink? Mana yang benar, Pak? They to drink. Oke.
To drink itu maksudnya ke to infinity, to infinitive ya namanya. To plus Iya. verb satu, Satu. begitu kan? To plus satu itu harus apa? Harus ada kata kerja Iya, ya. sebelumnya. Sebelumnya. Ah, Dua kata kerja bertemu ya. betul. One itu kata kerja, drink juga kata kerja. Kerja. Maka harus dia pakai to drink dan sebelumnya ada kata kerja lagi yaitu Oh, one. want. Berarti yang betul yang kedua dong. Iya, betul. They want to drink. I want to drink. Gitu. I want to drink ya. I want to drink gitu sama ya. Iya. We want to drink juga sama ya. Iya. Hmm. Itu contoh. Lagi. Ya, lagi ya. Nanti dikasih materinya nggak untuk bisa pelajari? Nanti nanti ada PDF-nya nanti saya kirim. Oke. Saya Lagi. tambah serius nih kalau udah dipelajari. Berarti sebelumnya nggak serius. Sebelumnya main-main. Main-main. Oh, oke. Berarti sebelumnya main-main. Oke lah kalau begitu. Oke, next lagi. Misalkan lagi they, oh ya, jangan they mulu ya. We are drinking atau we drinking? We are drinking. We are drinking atau we drinking? We drinking. Kenapa we drinking? Karena saya tanya, drinking itu verb apa? Verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, verb s atau to plus 1? verb ing. Verb ing. Verb ing itu wajib pakai apa, Pak? To be. Berarti you drink. Apa tadi? We ya, are pakai. drinking. We are drinking. Ya. Oke, gampang kan? Gampang. Iya, hanya polanya seperti ini aja. Iya. Kebayang? Kebayang. Bayang ya. Yang penting verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, apa ya? Verb SIS. Verb SIS. Itu verb satunya tahulah ya. Iya. Apa namanya? Filosofinya harus bagaimana gitu kan. Filosofi ya, wah mantap bahasanya ini. Oke. Filosofi. Oh, ada filosofi ya? Iya. Kan filosofinya harus pakai to be plus ing kan gitu kan. Iya, benar. Iya, mantap lah ada filosofi sekali. Iya. Ya, tapi itulah ya memang dari situ kita harus tahu pokok intinya saja ya. Intinya verbnya dulu, Pak. Karena dalam satu kalimat dia harus tadi apa, Pak, yang pernah saya jelaskan, harus ada subjek dan harus ada verb. Ini wajib. Nah, bagaimana kalau nggak ada kata kerja dalam satu kalimat itu? Contoh misalkan begini, saya pintar. Pintar itu kata kerja bukan? Bukan. Nah, sedangkan di sini kan harus ada subjek dan kata kerja kan? Iya. Bagaimana? Subjeknya ada saya. Nah, saya. Terus pintar itu? Smartnya bukan kata kerja kan? Bukan kata kerja. Gimana solusinya? Pakailah to be. Karena apa? To be itu dianggap verb. Ya, to be itu dianggap kata kerja. Nah, begitu. Maka kalau kita bilang saya pintar, jangan bilang I smart. Itu berarti kalimatnya nggak lengkap. Kenapa? Nggak ada kata kerjanya. Begitu kan? Ya, misalkan saya tulis di sini. Ya, I smart misalkan ya. I smart. Ini kalimat salah. Kenapa salah? Karena tidak ada kata kerjanya. Kenapa nggak ada kata kerja ya? Smart kan kata sifat. Nah, supaya dia menjadi ada kata kerjanya, maka tambahkanlah to be. Kalau I ya to be-nya apa? I am. Gitu. Jadilah I am smart. Itu kalimat yang benarnya. Subjeknya yang mana? Yang I. Verb-nya yang mana? M. Yang M. Smartnya nggak usah dianggap gitu. Kata sifat gitu. Kata sifat gitu. Karena yang paling utama adalah subjek dan verb-nya. Iya. Gitu. Jelas, Pak?
Jelas. Oke. Yap, karena saya ada jadwal lagi lumayan padat. Hmm. Gitu ya. Malam-malam ya saya lembur mulu tiap hari. Waduh. Ya, tiap hari ya. Saya nggak ada Hmm. liburnya. Nah, Oke, ya maaf aja mungkin waktu itu saya lupa ya. Tapi nanti tolong ingatkan aja ya Pak. nah, Tolong ingatkan ya Pak, hari ini jangan lupa jadwal saya. hmm. Ya, waktu itu. Mungkin karena saya kemarin hari Sabtu itu kecapean atau nggak tahu gimana. Ini Saya materinya ngomong-ngomong dikasih nggak nih? ada nanti saya kirimkan PDF-nya. Tapi khusus yang untuk yang ini sebenarnya yang ini tidak ada di PDF, gitu kan? Hmm. Ya ini tidak ada di PDF. Nanti Bapak silakan screenshot dari sekarang. Coba Hmm. bisa di screenshot Pak. Wah, nggak ini ya, nggak lengkap nih di screenshotnya. Diputar Share. HP-nya, diputar HP-nya. Muter nggak? Oh, Diputar, dibalik. 90 derajat. wah, Nah, harus harus nah gitu. derajat. Nah, Nah, oke. Oke. Udah Pak, silakan balik lagi. Mute-nya dibuka dulu. Ya, please. Ya sudah dah, di screenshot? belum, Oh, belum. nggak nggak muncul ininya. Oh, coba-coba ulangi lagi. Kok gini timbulnya? Kayak gimana? Don't speaking, done speaking. Don't speaking. Mm-mm. Selesai bicara gitu. Ya, enggak, hanya screenshot aja, screenshot. Iya, ini gambarnya jadi gini, save driving mode Oke, apa? screenshot biasa, Pak. Bisa screenshot biasa. Iya, tampilan tadi nggak ada, hilang. Oh, gitu. Oh ini nih. Oke, Oh, iya, Bapak tadi harus ke harus slide ya, ke berarti harus slide dirotasi kanan kalau dulu nggak ya. salah. Yang itu, dirotasi dulu. Jangan sentuh layarnya dulu, ya. Coba Bentar. dibalik, dirotasi dulu. Langsung aja, Pak, langsung aja. Dia otomatis. Dia otomatis. Coba dibalik. Eh, ah, Ada? oh hilang ininya. Ke slide. Layarnya di apa digeser Hmm. layarnya. Nah gitu. Wah, Oke, nah baru screenshot. sebentar. Sip. Sudah? Oke, sudah. Oke, sip. Mm-mm. Oke, nanti saya kirimkan PDF-nya ya, insya Allah. Mm-mm. Oke, ya udah kita tutup dulu aja mungkin untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jangan lupa itu dicatat di bukunya, lalu Mm-mm. dipahami lagi dan silakan Bapak cari di Google banyak lah ya tentang verb, kata kerja Mm-mm. ya antara verb satu, verb 2, verb 3 dan seterusnya ya Mm-mm. sambil dibaca-baca gitu. Oke, ya sudah Oke. kita tutup dulu aja untuk hari ini. We will close. Let's close our class reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you. Oke.